Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta hidayahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pada kali ini saya akan membahas tentang komunikasi digital dalam kehidupan modern. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi digital menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Disinilah kita akan membahas bagaimana komunikasi digital mempengaruhi hidup kita, manfaat dan tantangannya, serta bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena ini. Komunikasi digital adalah proses pertukaran informasi atau pesan melalui perangkat yang menggunakan teknologi digital, seperti ponsel, komputer, internet, media sosial, email, dan berbagai aplikasi lainnya. Seiring berjalannya waktu, komunikasi ini semakin berkembang pesat, mempengaruhi banyak aspek seperti kehidupan, mulai dari cara kita bekerja, belajar, hingga berinteraksi sosial. Namun, meskipun komunikasi digital memberikan banyak kemudahan, kita sebagai umat Islam dihadapkan pada tantangan bagaimana memanfaatkannya secara bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama kita. Komunikasi digital memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah dapat mempercepat akses informasi. Keuntungan utama dari komunikasi digital adalah kemampuan untuk mengakses informasi dalam waktu singkat tanpa ada batasan geografis. Berita dan pengetahuan dapat menjadi mudah diperoleh, yang membuka banyak peluang untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu manfaat yang kedua adalah mempermudah interaksi sosial. Berkat media sosial dan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, dan lain-lain, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ini mempermudah silaturahmi dengan keluarga, teman, maupun kolega di seluruh dunia. Komunikasi digital juga mempermudah kita untuk saling membantu dalam kegiatan dakwah dan sosial. Selanjutnya, manfaat yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Teknologi digital telah merubah cara kita bekerja. Rapat jarak jauh, kolaborasi tim secara online, dan pengelolaan proyek melalui aplikasi telah meningkatkan produktivitas di banyak bidang. Hal ini memberikan kita fleksibilitas dan mengurangi ketergantungan pada pertemuan tatap muka yang memakan waktu. Lalu manfaat yang keempat adalah dapat menyebarkan dakwah Islam. Komunikasi digital dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan dakwah Islam, membagikan ilmu, serta menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Sebagai umat Islam, kita bisa memanfaatkan platform digital ini untuk menyampaikan pesan-pesan Islam yang mengajak pada kedamaian, kejujuran, dan juga kebersamaan. Namun, di balik manfaat yang besar ini, terdapat beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah penyebaran informasi palsu atau hoax. Dengan kemudahan berbagi informasi, banyak sekali berita yang belum tentu benar atau tidak terverifikasi yang tersebar di media sosial. Ini bisa menimbulkan kebingungan, perpecahan, atau bahkan kerugian sosial. Lalu yang kedua adalah etika berkomunikasi yang menurun. Amonitas yang diberikan oleh dunia maya seringkali membuat orang merasa bebas untuk berbicara dengan cara yang tidak sepatutnya. Penggunaan bahasa kasar, menyebarkan kebencian, atau bahkan menghina orang lain menjadi semakin mudah dilakukan. Padahal dalam agama Islam kita dianjurkan untuk selalu menjaga adab dalam berbicara, baik itu secara langsung maupun melalui teknologi sosial. Lalu yang ketiga adalah kecanduan teknologi. Kita bisa terjebak dalam aktivitas tidak produktif, mengabaikan kewajiban terhadap keluarga, pekerjaan, atau bahkan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai mengelola waktu agar tidak terjerumus dalam kebiasaan yang merugikan. Lalu yang keempat adalah privasi dan keamanan data. Kita seringkali tanpa sadar membagikan data pribadi yang sangat sensitif di dunia maya. Ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keamanan data pribadi kita dengan bijak. Dalam pandangan Islam, komunikasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis serta menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat. Prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam seperti kejujuran, kebaikan, dan menjaga kehormatan juga harus diterapkan dalam komunikasi digital. Dalam pandangan Islam, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi digital. Yang pertama itu adalah menjaga kebenaran dalam komunikasi. Islam sangat menekankan pentingnya untuk menjaga kebenaran di setiap perkataan. Dalam komunikasi digital, kita juga dituntut untuk menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua adalah menghindari fitnah dan ghibah.
Islam mengajarkan kita untuk menghindari fitnah atau ghibah atau menggunjing. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa komunikasi digital seperti postingan di media sosial atau percakapan grup di chat dapat menjadi sarana untuk melakukan ghibah atau menyebarkan fitnah. Lalu yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Dalam Islam, segala sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia adalah baik, termasuk teknologi. Komunikasi digital dapat menjadi alat untuk memperluas dakwah Islam, meningkatkan pengetahuan, dan memberikan manfaat sosial. Lalu yang terakhir adalah mengelola waktu dengan bijak. Islam mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Dalam hal ini, kita perlu bijak dalam mengelola waktu yang kita habiskan di dunia maya. Jangan biarkan teknologi mengambil alih kehidupan kita, sehingga kita lupa akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama manusia. Teman-teman sekalian, komunikasi digital adalah anugerah dari Allah yang harus kita manfaatkan dengan bijak dan bertanggung jawab. Sebagai umat Islam, mari kita gunakan teknologi ini untuk hal-hal yang positif, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta menjauhi segala bentuk keburukan yang bisa merugikan diri kita dan orang lain. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan teknologi dengan cara yang diridhoinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.